Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini Ilma mau menyampaikan sedikit ilmu yang Ilma pelajari di kitab Mitsaqul Ummah ini, yakni tentang nasionalisme. Kayak udah nggak asing gitu nggak sih nama kata nasionalisme itu di negara ini gitu. Kan kalau secara umum nasionalisme dia adalah yang membangga-banggakan tanah airnya sendiri tanpa memperdulikan yang lain, atau membangga-banggakan negaranya sendiri tanpa memperdulikan negaranya yang lain. Terus kalau di pembahasan lebih dalamnya gitu, nasionalis itu sendiri dia tuh mempunyai makna. Ya ini apa maknanya? Dia saling artinya tuh paham, saling menjaga pada negaranya saja, hanya ingin melindungi negaranya saja tanpa melindungi negara yang lain gitu. Nah terus tanpa mempedulikan negara yang lain gitu, maka nasionalisme ini dia itu tidak boleh diambil, karena tidak boleh atau menerapkan nasionalisme sendiri gitu, karena nasionalisme itu dia ikatannya rusak, ikatan yang rusak atau tabiatnya buruk gitu. Kenapa? Karena 3 hal. Yang pertama, dia itu karena dia ikatannya rendah. Terus yang kedua, kenapa ikatannya rendah gitu? Karena kan dia itu tidak mampu menjaga satu sama lain gitu, atau tidak mau menuju kemajuan atau kebangkitan. Terus yang kedua itu dia bersifat emosional. Yang pasti ikatan ini tuh muncul, ikatan ini tuh dapat berubah-ubah sehingga dia tidak bisa jadi ikatan yang pasti antar satu dengan yang lainnya gitu. Terus kalau yang ketiga, dia itu bersifat temporal, yang mana dia itu muncul ketika ada ancaman saja gitu. Tapi ketika tidak ada ancaman dia tidak muncul gitu. Maka ini tuh tidak bisa dijadikan pengikat antara sesama manusia gitu kan. Nah, terus kayak nasionalisme ini dia tuh tidak ada kan dalam Islam. Nah, seperti di hadisnya, wa man qatala tahta rayatin umiyatin yaqdabu liman aw yad'u ila sahibatin aw yansuru asabatan fa qutila faqit salatun jahiliyatun, kayak gitu kan. Nah, terus apa sih bukti-bukti rusaknya nasionalisme ini gitu? Kayak ya tadi kan sebelumnya gitu dibilang bahwasannya banyak kan kayak contohnya tuh tentang Palestina gitu, banyaknya tentang Palestina gitu, karena emang yang nampak banget sangat zohir gitu, sangat jelas di saat ini gitu kan, kayak tentang Palestina gitu, bahwa saudara-saudara muslim kita di sana di Palestina atau di mana saja itu sedang dijajah gitu, dan dijajahnya tuh udah bukan sifat manusiawi lagi ya. Terus kayak saudara-saudara kita itu tidak ada yang memperdulikannya gitu, tanpa adanya bantuan dari negara-negara lain gitu. Bahkan tetangganya pun itu tidak membantu, mereka malah membuat sekat-sekat atau sekat-sekat dan itu tuh dijaga oleh pasukannya, yang mana di situ mereka tidak pasukannya bersenjata, terus di mana di situ tuh mereka tidak mendapatkan koneksi sedikit pun yang masuk atau bantuan. Bahkan kayak emang ada gitu negara yang bantu gitu, negara lainnya yang bantu gitu, nggak ada gitu. Bahkan bangsa Arab atau Mesir sendiri pun mereka hanya memimpin bangsanya saja, maksudnya hanya melindungi negaranya saja gitu, tanpa mementingkan negara yang lain gitu. Terus abis itu tanpa peduli dengan yang terjadi di negeri ini tuh, bahkan dia pun tidak ingin damai gitu.
ingin damai di negaranya saja tanpa ingin damai di negara yang lain gitu. Maka sudah jelas ya bahwa sifat nasionalisme ini dia tuh harus dihindarkan gitu. Karena apa yang tadi kan yang aku bilang bahwa nasionalisme ini dia adalah ikatan yang rusak atau tabiat yang buruk gitu. Jadi solusinya gimana biar kita itu tidak mengambil nasionalisme itu gitu ya. Tadi gitu kan bahwasannya nasionalisme itu tidak boleh diambil gitu. Terus abis itu gimana sih cara menjauhkan nasionalisme itu gitu ya. Tadi dengan memahamkan akidah Islamnya, dengan memantapkan akidah Islamnya, saqafah Islamnya gitu, serta mendakwahkan kepada orang-orang jahiliyah gitu agar kenapa gitu bahwasannya tadi nasionalisme itu dia sifatnya buruk gitu. Terus setelah kita dakwahkan dan pada akhirnya banyak kan setelah itu kita berjihad atau mengirimkan militer tadi gitu. Kan udah banyak gitu ya. Tadi sebelum aku juga teman aku udah menjelaskan gitu bahwasannya nasionalisme itu buruk gitu. Ini aku ingin menyimpulkannya aja gitu. Ingin mengambil sedikit aja gitu karena emang yang aku dapat juga baru sedikit gitu. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari aku sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.